Alaihi tawakkaltu, sifat berikutnya seorang dai haruslah selalu bertawakal kepada Allah. Tentu setelah usaha tadi, bergerak, peduli, kemudian tawakal akan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tawakal dulu, usaha belum udah tawakal gitu. Tawakal itu sikap setelah usaha, bukan sikap sebelum usaha. Kemudian yang terakhir, wa ilaihi unib. Gak mustahil, wahai saudaraku, dalam kerja-kerja dakwah itu ada kesalahan, ada kekurangan, ada kehilapan. Inilah pentingnya seorang dai harus selalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ya? Ketika kita mendekati orang itu kok nggak berubah-berubah gitu. Ya walaupun tadi kita meyakini Allah yang punya, tapi sebagai bahan introspeksi buat internal kita, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dai itu termasuk apalagi di masa saat ini ya. Ya, itu banjir pujian menjadi pendakwah itu. Banyak itu. Hati-hati itu. Ya. Banjir pujian. Apalagi kalau ceramahnya enak, retorikanya bagus, bacaan Qur'annya bagus. Wah, siap-siap banjir pujian. Kan begitu. Maka hati-hati, Allah ingatkan sifat seorang dai yang terakhir adalah bagaimana dia harus selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah alasannya kenapa kita harus peduli, karena kita khalifah, kita pemimpin. Ya, ingat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ingat, kita itu diproyeksikan Allah sebagai khalifah. Ketika Allah tawarkan amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, ya, menjadi pemimpin amanah, menjadi menerima amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya menolak, nggak sanggup. Tapi justru manusia mau menerima amanah itu. Artinya kita adalah khalifah, ya, khalifah. Kenapa harus peduli? Karena kita khalifah, pemimpin. Sifat pemimpin harusnya seperti itu, peduli dengan yang dipimpinnya, kan gitu. Maka bagaimana itu tergambar pada sifat Rasulullah SAW. Ketika beliau pertama kali menerima wahyu, pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan luar biasa, lalu minta diselimuti oleh istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika itu peran Khadijah muncul luar biasa pada saat itu. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sekali-kali jangan takut wahai suamiku. Ya. Kan Rasulullah, laqad khasyitu ala nafsi, kata Rasulullah. Aku takut sekali wahai Khadijah, apa yang aku alami, yang baru aku alami, aku takut. Maka Khadijah memberikan iburan, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sekali-kali jangan takut wahai suamiku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Nah, disinilah peran Khadijah yang luar biasa di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana beliau memberikan penguatan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya. Maka ini menjadi resep bagi para akhwat, ya. Ya, jadi kalau suaminya nggak mau ngelirik yang lain, ya ini benar-benar belajarlah dari Khadijah, memberikan segalanya buat suaminya gitu. Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah meninggal dunia, seperti itu. Ya. Apa yang menjadi keyakinan Khadijah sehingga Rasulullah nggak mungkin yang apa yang sedang dialami oleh suaminya ini bentuk kehinaan yang dirasakan. Kenapa? Kata Khadijah, innaka latasirur rahim, karena engkau adalah orang yang senantiasa menyambungkan silaturahim. Wahai ikhwah, ketika antum sambung silaturahim, mendekat kepada masyarakat, insya Allah antum gak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watahmilul kalla, apa berikutnya? Engkau adalah wahai suamiku pemikul beban orang lain yang susah. Pemikul beban orang yang susah. Berapa banyak yang sudah antum bantu, ya, di lingkungan antum. Wataksibul ma'dum, pemberi orang yang miskin. Watakrid doib, penjamu tamu. Gitu. Ya, tamu datang antum harus benar-benar jamu itu, ya. Tidak sekedar martabak sama Cak Roy. Gitu. Ya, benar-benar harus ini, ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau wahai suamiku adalah penolong orang yang menegakkan kebenaran. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW, sifat yang luar biasanya, dan itu sudah ada sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Kenapa? Beliau menyadari sebagai manusia bagaimana diproyeksikan sebagai pemimpin. Seorang pemimpin haruslah punya sifat peduli, sensitivitas terhadap rakyatnya, terhadap bawahannya, terhadap jundinya. Harusnya seperti itu. Kemudian
Kenapa kita harus peduli? Karena bukti baiknya keislaman kita. Ya. Ini hadis yang masyhur, antum sudah paham ini semua. Ini hadis dari Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Ya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sungguh Nabi bersabda, ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, kata Nabi, wahai manusia, ini kan kata Abdullah bin Salam, ini pertama kali ucapannya aku dengar ketika aku bertemu dengan Nabi ketika Nabi hijrah sampai di Madinah. Kata Abdul Salam, Nabi mengatakan, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan mereka makan, wasilul arham, sambung silaturahim, wasallu bil lail. Nah, salatlah di tengah malam, wana suniyam, pada saat manusia semuanya tertidur. Maka kalau 4 itu engkau lakukan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hadis hasan sahih. Ya, maka ini syarat masuk surga, wahai ikhwah. 1, menebarkan salam. Jadikan orang-orang betah bersama kita, tenang bersama kita. Jangan justru kehadiran kita mendatangkan musibah buat orang lain. Jangan justru ketika kita datang, tadinya orang semua tenang. Begitu orang datang, ya dia datang. Berarti orang tidak merasakan salam dari antum semua. Ya, menebarkan salam itu bukan hanya mengucapkan assalamualaikum, kan gitu. Tapi bagaimana kehadiran kita itu benar-benar dirasakan manfaatnya. Yang kedua, memberikan makan. Ya, peduli. Ya, peduli. Ya, yang ketiga, menyambung silaturahim. Dan yang keempat, sholat malam. Yang menarik, ayol ikhwah, dari 4 syarat masuk surga ini, ternyata yang kaitannya dengan hablum minallah cuma 1, wahai ikhwah fillah. Sementara 3 semuanya kaitan dengan hablum minan nas. Ya. Menebarkan salam, memberi makan, silaturahim, itu kaitan dengan hablum minan nas. Yang hablum minallah cuma 1, yaitu sholat malam. Maka kata Syekh Abdullah Basam ketika beliau dalam kitabnya Tawdi'ul Ahkam, salah satu kitab yang mensyarah kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan ketika mengomentari hadis ini, apa kata beliau? Yang dimaksud dengan tadkhulul jannah bisalam, masuk surga dengan selamat, duna sabiq dukhulin nar, di mana kita nggak masuk neraka dulu. Langsung begitu nanti dihisab oleh Allah, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Ya. Kenapa? Ya, secara umum kita ini orang yang gak pantas untuk masuk surga. Kenapa? Amal kita terlalu minim. Semuanya minimalis. Ya. Sholat 5 waktu, cuman sholat 5 waktunya doang. Itu pun sering terlambat, ngundur waktunya dan sebagainya. Sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, apalagi tahajudnya, duhanya tuh aduh gak ada. Saumnya juga cuman saum Ramadan, tidak saum sunnah. Begitu juga dengan zakatnya, sodakonya sedikit sekali. Ketika diminta untuk ceban, beli ambulan aja susah banget. Padahal cuma ceban. Kan seperti itu. Cuma 10.000 gitu. Jadi amal kita ini semua amal minimalis. Mentang-mentang lagi musim minimalis. Rumah minimalis, semuanya minimalis. Amal pun minimalis. Gitu. Maka bagaimana mungkin kita bisa masuk surga secara langsung? Tetapi kata Rasulullah SAW, 4 hal ini yang bisa mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Artinya syarahnya adalah kata Abdullah Basam adalah, sesungguhnya yang dengan selamat duna sabik dukhulin nar, kita tidak masuk neraka terlebih dahulu karena minimnya amal kita. Karena ada 4 amal unggulan ini. Ya. Nah, sekali lagi catatannya, 3 hablum minan nas, hanya 1 hablum minallah. Jadi bagaimana kita penting juga memperkuat hablum minan nas. Ya. Dakwah adalah orientasi bagaimana kaitannya dengan hablum minan nas. Setelah sebelumnya kita kuatkan juga hablum minallah kita. Dan itulah yang ketika Allah turunkan SK untuk menyampaikan risalah, turun surat Al-Mudaththir. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, bangun wahai Muhammad, berikan peringatan. Kum fa'anzir, wa rabbaka fakabir, besarkan Tuhanmu dalam dakwah itu. Bukan besarkan dirimu. Ya. Seperti itu. Ya. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Bajumu bersihkan dari najis, ya, dari hadas. Warrujja fahjur. Sementara perbuatan maksiat, dosa kamu tinggalkan. Hijrah kamu buru-buru. Wali rabbika fasbir. Ya, bersabarlah. Nah itu. Jelas sekali.
Dan terakhir, ayo ikhwah, kenapa kita harus peduli? Karena kepedulian inilah syarat kemenangan. Syarat kemenangan. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi dua syarat secara umum ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, termasuk kemenangan dakwah ini, ya, yaitu perkuat hablum minallah kita dalam bentuk di ayat ini ruku, sujud, ibadah, sembah Allah. Yang kedua, perkuat hablum minanas kita dengan kita menebarkan kebaikan di antara manusia, gitu. Maka insya Allah ya, kita akan mendapatkan kemenangan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, ya, mengutip Syekhut Tarbiyah Kiai Haji Rahmat Abdullah, Allahu yarham Kiai Haji Rahmat Abdullah, beliau mengingatkan kita, teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kekufuran itu futur menyertaimu. Tetaplah terjaga hingga kelesuan itu lesuh menemanimu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.